Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Kali ini adalah part akhir. Seperti apa akhir dari ceritanya? Mari kita mulai. Dalam sapuan badai yang menggulung dirinya, Katia mencoba membuka sedikit kelopak mata, memandang cahaya terang yang berada di ujung terowongan gelap ini. Dia mengerahkan kedua tangan, menggapai berbagai arah, hingga kemudian cahaya terang itu semakin mendekat. Kala laju tubuhnya kini perlahan berhenti. Ada pintu berdiri kokoh di hadapan Katia. Warnanya keemasan, terang, dengan sorot cahaya misterius dari tiap sisi. Katia mengamati diam-diam, penuh seksama, juga waspada akan sesuatu di balik pintu tersebut. Kaki gadis itu perlahan melangkah. Gaunnya yang sudah camping, bergetar karena gesekan. Dalam mata kelam Katia, tak ada jejak khawatir maupun takut. Entah, seolah terhempas dalam ujung kegelapan di belakang sana. Diinginkan atau tidak, Katia merasakan perubahan dalam dirinya. Seolah rasa takut yang sering dia alami menguap tanpa jejak, hanya meninggalkan rasa tekad untuk kembali ke tubuhnya semula. Telapak tangan Katia terulur, ragu-ragu sebentar, sebelum kemudian bertekad menempelkan telapak tangan tersebut pada pintu. Seketika terpaan angin mengibarkan rambut sehitam jelaga tersebut. Begitu kuat dan mendominasi, nafas Katia tercekat. Beberapa kali ia merasa mendesak hingga ingin memuntahkan isi perut. Kadasi atau siapapun dirimu, datang dan tunduk padaku. Bukan kau pemilik raga sesungguhnya. Jiwa yang terlahir bersama, kau hanya pelindung di bawah kakiku. Katia mengambil tusuk konde emas yang dia sisipkan di rambut. Ujung tajam berkilat, menyilaukan mata yang memandang. Perlahan ujung tajam tusuk konde tersebut ia arahkan pada pintu di depannya. Senyum licik masih tersungging di bibir Nyai Kadasi ketika rasa sakit menghantam dada. Matanya membelalak dengan sinar kekhawatiran. Parto dan ibunya menatap perubahan ekspresi itu. Mereka berpandangan was-was, tetapi tak berani gegabah menyimpulkan sesuatu. Hingga kemudian nyala terang cahaya membuat mata mereka refleks memejak. Ketika cahaya telah menghilang, sosok Nyai Kadasi tak lagi terlihat. Apa yang terjadi? Tanya Parto cemas. Sang ibu tak menjawab, tetapi matanya menajam, menatap tempat Nyai Kadasi menghilang. Dia kemudian menoleh pada jendela gubuk yang terbuka. Angin deras laksana badai menghempas dedaunan. Gurat tua pada sisi mata wanita itu berkedut. Tak ayal hatinya cemas akan berbagai hal. Parto, buka pasunganku. Ucapnya pelan, tetapi Parto jelas mendengarkan. Pria itu menatap kayu hitam yang memasung kedua kaki sang ibu. Simbo terluka, aku tak bisa. Ucap Parto sambil menggelengkan kepala. Biar aku yang akan mencari jejak Mbak Sri. Parto menatap ibunya yang masih menatap luar jendela. Ketika tak ada jawaban dari sang ibu, Parto menghela nafas berat sebelum pergi meninggalkan gubuk reot tersebut. Ketika jejak kaki pemuda itu telah menjauh, tangan wanita tua itu mengelus sisi dipan reotnya. Beberapa kali hingga menimbulkan bunyi garukan lain dari bawah ranjang. Dipan terasa bergetar beberapa kali. Simbo yang berada di atas ranjang melirik acuh pada bawah ranjang. Sepasang tangan hitam terjulur keluar dari kolong ranjang. Bergerak perlahan dengan kuku hitam panjang yang menggaruk-garuk tanah. Sosok hitam merangkak dengan gerakan kaku. Wajahnya tertutup oleh rambut panjang.
hanya menyisakan celah yang memperlihatkan mata merah dengan titik hitam kecil sebagai pupilnya. Suara kikik nyaring terdengar dalam gubuk tersebut. Kuntilanak itu melayang. Dia berbalik lalu menatap wanita tua yang terpasung pada dipan. Pinjami aku kekuatan terakhir. Setelah itu, aku akan membebaskanmu. Suara kikik melengking tinggi sebelum kuntilanak hitam itu menukik, kemudian memasuki raga Simbo. Tubuh wanita tua itu bergetar hingga membelalakan mata, menampilkan warna putih seutuhnya. Bibirnya terkatup rapat, menahan keraman suara hingga badannya bungkuk. Pasungan terlepas, membentur dinding bambu hingga lantak ke tanah. Simbo berdiri dengan kaki telanjang, melangkah pelan meninggalkan gubuk reot tersebut. Angin besar yang menggoyangkan pepohonan seakan tak menyurutkan tekad kuatnya yang terpancar melalui mata. Jauhkan benda terkutuk itu! Sebuah jeritan disertai keraman bergaung. Katia mundur beberapa langkah. Pintu terbuka dengan bunyi dorongan keras, membebaskan angin besar yang berhasil menghempas Katia beberapa langkah. Gadis remaja itu memicingkan mata. Bukannya gemetar, dia semakin mengacungkan tusuk konde lalu meletakkan ujung tajamnya pada telapak tangan kiri. Matanya awas mengamati Nyai Kadasih yang murka. Gadis kecil, jangan mencoba menakut-nakutiku dengan senjata murahan itu. Aku tak akan takut, juga tak akan tunduk padamu. Mata Nyai Kadasih menatap Katia dengan kedinginan. Tetapi Katia dapat merasakan kepanikan pandangan itu saat melihat tusuk konde ini. Katia tersenyum mengejek. Dia mendongak angkuh, mencemooh. Benarkah? Lalu mengapa hatimu berteriak ketakutan? Katia terkekeh, semakin mendongak dengan pandangan mata yang amat dingin. Tunduk padaku, atau kau kumusnahkan, perintahnya. Ujung tajam tusuk konde itu telah menggores kulit telapak tangan. Darah merah perlahan keluar, membasahi ujung tusuk konde emas tersebut. Nyai Kadasih terkesiap, ada rasa bergejolak di dadanya, hingga mata kelam wanita itu tak bisa lepas dari goresan darah di telapak tangan Katia. Tak ada yang berani memerintahkanku, geram Nyai Kadasih. Aku yang memerintahkanmu. Nyai Kadasih tertawa terbahak-bahak. Atas dasar apa kau dapat memerintahkanku? Aku adalah Ratu Lelembut. Kau hanyalah anak ingusan yang dapat kubunuh kapan saja. Pembual, umpat Katia sinis. Kau bukan apa-apa selain parasit dalam jiwaku. Nyai Kadasih memelototi Katia. Gadis yang begitu lemah di hadapannya ini benar-benar berani menghina dirinya yang ditakuti oleh setiap makhluk gaib. Kau hanyalah pembual yang tak mempunyai arti apa-apa. Jika kau memang Ratu Jagat Lelembut ini, seharusnya kau dapat mengambil tusuk konde ini dengan mudah. Tegas Katia sambil memandang angkuh wanita berkebaya hijau itu. Nyai Kadasih mengeram. Dia kemudian melemparkan selendangnya sekuat tenaga. Aura keemasan meliputi selendang tersebut, bergerak liar menuju Katia. Bunyi desingan kemudian disusul ledakan terdengar memekakan telinga. Senyum lenyap dari bibir cantik wanita berkebaya hijau itu. Seteguk darah mengalir melalui sudut bibir. Pandangannya menatap Katia tak percaya. Dia terbatuk beberapa kali sebelum jatuh bersimpuh sambil masih menatap Katia. Apa yang terjadi? Mengapa serangannya berbalik menyerang dirinya sendiri? Bagaimana mungkin? Katia menahan rasa gemetar dalam dada. Dia beranjak perlahan mendekati wanita berkebaya hijau itu. Lalu mengulurkan tangan hingga telapak tangannya menyentuh ubun-ubun Nyai Kadasih. Kadasih, dengan ini aku memerintahkanmu untuk tunduk padaku. Hal-hal yang kuperintahkan juga hal-hal yang kularang. Kau dan jiwa tak bertuanmu itu adalah milikku.
Rangkaian kata itu terucap begitu jelas merasuk sanubari Nyai Kadasi. Tubuhnya bergetar beberapa kali, merasakan rasa panas ikatan janji darah itu. Hingga kemudian, dia merasakan sesuatu tersemat pada rambutnya. Dia mendongak dan melihat Katia menyematkan tusuk pundi emas itu pada sanggul kecil rambutnya. "Mengapa?" Sorot mata wanita berkebaya hijau itu seakan bertanya. Gadis remaja itu memandangi tusuk konde yang kini bertengger di sanggul kecil Nyai Kadasi. Setelah puas akan hasil karyanya, Katia mundur 2 langkah dan kembali menatap sosok wanita berkebaya hijau itu. Melihat kebingungan Nyai Kadasi, Katia tersenyum. "Bukan aku yang berhak memusnahkanmu. Kau ingin hidup, maka aku memberimu kesempatan untuk hidup dalam jiwaku. Aku adalah tuanmu, maka semestinya kau harus membayar dengan hidupmu itu." Nyai Kadasi menunduk dalam, memejamkan mata, kemudian kembali mendongak. Kali ini sinar matanya penuh tekad kuat, juga keteguhan mendalam. "Tuanku, sembah hormat hamba padamu." Sri mencoba melepaskan lilitan tali api yang menjerat pergelangannya. Dia ingin berteriak, tetapi suaranya tak ada sama sekali. Sedangkan bola matanya berkaca-kaca melihat perlakuan Nyai Gantiri pada Gandhi. Iblis wanita itu menjelma sebagai dirinya dan mencoba merayu Gandhi. Bahkan jika di mata Sri, wujud wanita ular itu tetap sebagaimana kala Nyai Gantiri, tetapi tidak di mata Gandhi. Sri melihat mata pria itu penuh pemujaan juga hasrat. Dan Sri takut jika Gandhi benar-benar terjebak. Dia kembali mencoba melepaskan tali yang semakin erat menjerat itu. Tali itu bergerak-gerak, kemudian menekan kedua tangan dan kaki Sri hingga berdarah. Sri kembali mencoba berteriak, tetapi bukan saja suaranya tidak keluar. Mulutnya bahkan terasa kaku dan keluh. Sri menangis putus asa. "Gandhi, sadarlah Gandhi!" jerit Sri dalam hati. Di depan matanya, sosok Nyai Gantiri tersenyum sinis kala melihat perjuangan Sri yang ingin melepaskan diri. Setiap mata mereka bersiborok, Nyai Gantiri akan menjulurkan lidah ularnya, kemudian menjilati sisi pipi Gandhi. Hal yang pasti membuat Sri semakin marah dan bertekad melepaskan diri. Sri menjerit frustasi. Pergelangan tangannya telah mengalirkan darah merah kehitaman. Darah itu menyusuri kulit pucat tangannya, kemudian menetes melalui ujung-ujung jari. "Lepaskan Gandhi, iblis laknat!" Sri meraung dalam hati. Namun seakan raungan itu terdengar oleh Nyai Gantiri. Wanita ular itu memandang Sri sebelum membalas ucapannya. "Tidak sebelum anakmu datang, pertarungan kita mudah, bukan?" Sri mengepalkan tangan hingga kuku jarinya semakin pucat. Air mata menggenang di pelupuk mata. Dia menoleh pada sosok pria yang berada di sisi lain, Juragan Wiji. Sri mengeram tertahan. Merasa dipandangi seseorang, Juragan Wiji mendongak. Dia melihat tatapan tajam dari wanita itu. Akan tetapi Juragan Wiji mengacuhkannya. Dia kembali menunduk, cemas menunggu rencana Nyai Gantiri. Sri menghempaskan tubuhnya pada dinding batu, memejamkan mata, mengalirkan 2 bulir air mata yang bergulir bebas di pipinya. Hingga kemudian sepoi angin dingin membisikkan sesuatu pada telinga Sri. Mata Sri membelalak sempurna, kemudian menoleh pada lorong gelap yang tampak diwaspadai Nyai Gantiri. Sama halnya dengan Sri, Nyai Gantiri seketika terdiam. Dia berbalik perlahan sebelum tangannya mengibas dan mendorong Gandhi kembali ke ranjang dengan tubuh terikat erat. Wanita itu bergerak waspada, menanti sesuatu dari lorong gelap di depannya. Angin besar bertiup kencang tiba-tiba, menghempaskan segala benda-benda ke berbagai arah. Tak terkecuali Nyai Gantiri terhempas beberapa langkah hingga menerjang meja persembahan.
Dari lorong gelap sana, sebuah gerakan cepat menyerang. Kilau cahaya merah membawa aroma dupa, sebelum kemudian suara kikik kuntilanak terdengar. Kembali suara gesekan terdengar dari arah lorong, hingga sosok renta berjalan menampakkan diri dengan bau darah kuat di sekujur tubuhnya yang memerah penuh percikan darah. "Simbo!" Sri menggelengkan kepala tak percaya. Hatinya terasa sakit kala melihat sosok ibunya yang penuh lumuran darah. Hanya dengan mengamati, Sri menebak apa yang telah dilalui sang ibu untuk memasuki istana iblis ini. Sri mencoba bangun, tetapi tali yang menjeratnya kembali bereaksi. Bahkan kini semakin kuat menjepit tangan dan kakinya. Sri menggigit bibirnya, menahan suara pekik kesakitan yang pasti akan membuat ibunya semakin panik. "Mengapa Parto melepaskan Simbo?" gumamnya dalam hati. Tidak mungkin, adiknya tentu tidak akan melepaskan Simbo. Sri menggelengkan kepala, dia menatap sosok wanita tua berlumuran darah itu. Pantas Simbo menatap dingin Nyai Gantiri. "Beraninya kau memasuki istanaku?" Nyai Gantiri telah kembali tenang. Dia menatap angkuh pada Simbo. "Istana ini begitu mudah dimasuki. Itu artinya kau hanyalah iblis lemah." "Kurang ajar. Bagus jika kau datang. Kau akan menjadi saksi kematian anak dan cucumu nanti. Itu jika kau bisa membunuhku terlebih dahulu, Gantiri. Selama aku bisa menyeretmu ke neraka, aku akan melakukan apapun untuk itu." Nyai Gantiri terbahak sebelum kemudian terbang dan berubah menjadi bola merah kehitaman, melaju kencang ke arah Simbo yang telah waspada akan serangan tersebut. Gaungan suara serangan juga tekanan aura dari masing-masing pihak membuat Sri ikut tertekan. Dia cemas tetapi tak bisa berbuat apa-apa kala para penjaga bertubuh ular ini telah datang dan mengepung ibunya dari berbagai sisi. Sri telah mencurigai sesuatu ketika Nyai Gantiri menyerang wilayah kekuasaannya, dan itu membuktikan kecurigaan itu ketika melihat sosok hitam dengan perut buncit, kepalanya bertanduk dengan mata merah. Sri mengenalinya sebagai salah satu pasukan Gandramaya, iblis berbahaya yang terlahir dari sifat jahat manusia-manusia yang telah mati. Hati Sri semakin kalut ketika Nyai Gantiri bertambah kuat dengan adanya iblis jahat itu. Sekelompok ular telah ikut berpartisipasi menyerang ibunya yang semakin bertambah kewalahan. Sri mengepalkan kedua tangannya, memejamkan mata, berusaha memusatkan pikiran. Dari sela-sela jarinya, suar api biru perlahan keluar, merayapi tangannya, kemudian dengan cepat memutus tali yang mengikat pergelangan tangan. Setelah merasa terbebas, Sri langsung mencoba melepaskan jeratan kakinya. Namun baru saja jeratan itu lepas, sebuah pukulan menghantam punggungnya, membuat Sri terlempar hingga menabrak dinding lalu jatuh ke tanah. Sri mengerang kesakitan, tetapi ia menahannya dengan menggigit bibir bawah. Belum sempat bangun, pukulan berikutnya kembali menghantam dada wanita berkepang dua itu. Kali ini dia memekik kesakitan. Mendengar suara pekikan anaknya, Simbo yang hampir mendaratkan pukulan pada Nyai Gantiri menoleh dengan cemas. Hal itu dimanfaatkan oleh wanita ular di depannya. Nyai Gantiri melemparkan selendang merahnya, penuh kekuatan membelit leher Simbo. Tak memberi kesempatan dua kali, wanita itu langsung menyeret selendang tersebut, melemparkan tubuh tua Simbo ke altar batu. Simbo berguling beberapa kali, menerjang peralatan pemujaan, hingga dai wanita tua itu membentur sebuah patung. "Simbo!" Sri memekik kala pasukan ular tiba-tiba bergegas mengeruputi tubuh ibunya. Dia tertatih bangkit, tetapi sebuah tarikan keras kembali menghantamnya. Tubuh Sri terkungkung oleh pukulan tombak yang mendorong leher. Lagi, ia merasakan ketidakberdayaan itu. Dia menjerit frustasi penuh air mata berlinang.
Sedangkan wanita berkebaya merah di depannya terbahak sambil memainkan roncian melati dari sanggulnya. Nan jauh di sana, angin bergerak cepat menghempas dedaunan dari tangkainya. Penuh gejolak tekanan kuat, pandangan matanya tajam menyusuri kegelapan hutan. Seakan alam menyembah padanya. Kabut tebal membukakan jalan bagi Katia menyusuri lorong pepohonan. Hingga pupil kelam gadis itu mengenali sinar mobil yang melaju di kelokan jalan di bawah sana. Bibirnya berkedut menunjukkan senyum licik sebelum tubuhnya menukik tajam dan memasuki kursi penumpang bagian belakang mobil Tio. Kunci pertama petaka dalam hidupnya. Tio mengusap tengguknya beberapa kali. Dia melirik spion dalam melihat jok penumpang belakang. Tak ada siapa-siapa. Tetapi mengapa ia merasa ada yang mengamati? Pandangannya pada kemudi mobil semakin erat. Melihat kegelisahan pria di sampingnya, Mbah Jimat mengernyit. Ya, Mbah Jimbat dan Tio berhasil meloloskan diri dari pembantaian itu. Apa yang kau khawatirkan? Tanyanya sambil melirik Tio. Mbah, aku merasa diawasi, Mbah. Tio melirik Mbah Jimbat, raut wajah was-wasnya begitu kentara. Mbah Jimbat mengelus janggutnya, kemudian menoleh ke kursi penumpang. Tak ada apapun di sana. Hanya bayangan lampu jalan yang beberapa kali menerangi kegelapan kursi. Jangan pikirkan macam-macam, tetaplah mengemudi dengan tenang. Tempat yang menjadi tujuan kita sebentar lagi sampai. Mbah Jimbat meluruskan duduknya, menatap jalanan sekitar. Mereka telah memasuki jalan utama kampung. Aspal tak lagi mulus seperti jalan besar di kota. Beberapa kali mobil terlihat terguncang karena melindas bebatuan. Baik, Mbah. Tio mengangguk kemudian kembali fokus pada kemudinya. Namun rasa mencekam tak bisa ia pungkiri. Mengganggu hatinya. Mbah Jimbat bersedekap lalu memejamkan mata. Mulut hitamnya berkomat-kamit membaca rapalan mantra. Tio mendengar desisan beberapa kali dari bibir pria tua itu. Nampak bekas luka codetnya berkedut. Suara Mbah Jimbat mengerung, semakin menambah kekalutan pada Tio. Tio mengawasi kursi penumpang belakang yang kosong dan gelap. Dia mengerjapkan mata beberapa kali, jantungnya berdegup kencang. Hingga kemudian sosok gadis yang ia kenali tiba-tiba muncul begitu saja dan duduk bersedekap di kursi penumpang belakang. Katia menyunggingkan senyum simpul, menatap tepat manik mata ayah tirinya tersebut. Kaget dengan apa yang dilihatnya, Tio menginjak rem dengan kuat. Mobil yang melaju stabil tiba-tiba berdecit, berguncang beberapa kali sebelum berhenti dengan lampu mobil berkedip cepat. Mbah Jimbat yang tengah berkonsentrasi merapal mantra, hampir terantuk dashboard mobil. Dia melirik Tio dengan tajam. Apa-apaan kau? Tio gelagapan menengok ke kursi penumpang belakang. Tak ada siapa-siapa di sana. Pria itu mengecek matanya beberapa kali, bernafas cepat lalu memandang Mbah Jimbat. Wajah Tio pucat, ada air mata menggenang di matanya. Mbah, aku melihat Katia duduk di sana, Mbah. Mbah Jimbat melotot, tetapi kemudian menengok ke kursi penumpang belakang. Tak ada Katia atau sosok apapun di sana. Bodoh. Kau mengikuti halusinasimu. Tidak, Mbah, aku yakin itu Katia, Mbah. Sudah cepat, kemudikan mobilmu. Kita sudah sangat dekat dengan tempat Nyai Gantiri. Kita akan terlindungi di sana. Kau pun bisa meminta apapun yang kau mau. Mbah Jimbat kembali menatap ke depan. Tio terdiam. Dia ingin membantah, tetapi kalimatnya tercekat. Satu sisi dia takut, akan tetapi di sisi lain dia pun mengharapkan perlindungan orang sakti. Cepat, jalankan mobilmu. Mbah Jimbat menyatukan telapak tangan membentuk sembah. Kelopak mata dukun itu kembali menutup. Tapi tak berapa lama, Tio menjerit. Mbah. Keringat muncul di dahinya. Dia melirik Mbah Jimbat yang juga terkejut. Serempak dua kepala itu menoleh ke belakang. Mobil kembali bergerak, terguncang ketika bagian belakang mobil diangkat oleh seorang gadis. Katia, dia! Seru Tio ketakutan. Mbah Jimbat membeliak,
memelototi gadis remaja yang dengan mata kelamnya menatap mereka dengan dingin. "Mbah, apa yang harus kita lakukan, Mbah?" Otak Tio yang kacau ditambah tak ada jawaban dari Mbah Jimbat membuat Tio segera berniat melarikan diri. Dia segera membuka pintu mobil, melompat keluar hingga tersungkur di tanah. Kakinya gemetar, tetapi rasa takut akan dibunuh membuatnya bersemangat untuk menyeret diri meninggalkan mobilnya. "Tio! Tio!" teriak Mbah Jimbat. Dia baru menyadari keadaan genting tersebut kala melihat Tio tertatih melarikan diri. Mbah Jimbat segera membuka pintu mobil. Dia melompat, kemudian bergerak cepat mengejar Tio. Keduanya tak berani menoleh ke belakang. Terdengar suara mobil dibanting kembali. Tio gemetar, kakinya terasa lemas hingga langkahnya tersedat. Pria itu tersungkur kembali, rasa kepas menghinggapi jemari kaki, membuatnya mati rasa hingga tak bisa digerakkan. Mbah Jimbat melihat Tio terjatuh. Dia hanya menoleh sebentar sebelum tetap melarikan diri. Matanya nyalang menatap bukit tak jauh dari tempatnya. Nyai Gantiri, dia akan terlindungi di sana. Mbah Jimbat, jangan tinggalkan aku, Mbah!" Tio berteriak sambil melambaikan tangannya. Dia menengok ke belakang. Katia dengan santai melangkah ke arahnya. "Jangan kemari, Katia, jangan kemari!" Ampun Katia, ampuni aku!" Katia tiba di depannya, menunduk dalam. Sorot mata kelam menohok jantung Tio, seakan ada yang mencengkram jantungnya. Tio meringis kesakitan. Mulut pria itu membuka, tetapi tak ada teriakan sama sekali. Hanya sorot kesakitan yang membuktikan dirinya hampir sekarat. "Om Tio," ucap Katia sambil duduk berjongkok. Senyum dingin gadis itu membuat Tio tak bisa mengambil nafas. Dadanya semakin terasa sesak. "Katia, aku tak berniat menyakitimu, Katia." Tio mengangguk-anggukkan kepalanya. "Benar, aku tak pernah berniat mengorbankanmu. Dukun itu yang menginginkanmu." Tio menjerit, tercekik kala kekuatan tak kasat mata terasa mencekik lehernya. Pria itu merasakan tubuhnya ditarik ke atas, kakinya meronta-ronta. Dengan tangan berusaha memegang leher. Mata Tio menatap ke bawah, di mana Katia mendongak dengan senyum dingin tersungging di bibirnya. "Om Tio ingin memuja iblis, bukan? Kenapa tidak? Aku mempertemukan kalian." Katia tergagah, tangan kirinya terangkat lalu mengibaskan dengan ringan. Sosok harimau hitam dan putih menyoroti Tio, bagikan mangsa yang tengah ditunggu-tunggu. Katia bergerak pelan setiap langkahnya. Angin berembus pada setiap sisi. Dia kembali mendongak menatap Tio lalu berucap, "Om Tio, hanya minta padaku. Iblis macam apa yang kau mau, aku dapat mendatangkannya untukmu. Kali ini iblis-iblis berebut untuk mengambil jiwamu. Begitupun dengan roh-roh yang meraungkan dendamnya padamu. Mereka sangat menantimu di pintu alam gaib sana." Selesai mengatakan kalimat tersebut, dari udara tipis bayangan-bayangan gelap dengan mata merah bermunculan. Nyalang menatap Tio disertai keraman halus. "Mereka adalah roh-roh korban persembahanmu." Katia berbisik pelan, tetapi angin mengantarkan bisikan itu tepat pada kedua telinga Tio. Seketika pria itu membelalak, melihat kumpulan bayangan hitam melayang-layang di sekitarnya. Tak sempat ia menjerit ketika kedua tangan diraih oleh sesuatu yang dingin. Tio melotot ketika roh-roh gelap bermata merah mengerumuninya, menarik tubuh pria itu lalu serentak membawanya ke hutan, melintasi kegelapan pintu pembatas alam gaib. Hanya suara tulang-tulang yang diremukkan dan aroma busuk yang tercium sebelum mata Tio ditutupi kabut hitam, lalu menghilang bersama sekumpulan roh-roh gelap. Serupa kegelapan yang mengikat, Gandhi merasa berjalan tak tentu arah. Kabut hitam seakan mengaburkan pandangan. Begitupun ketika ia menghirup udara, hanya ada aroma wangi kantil berbaur dengan amis. "Di mana aku?" Gandhi meraba-raba dalam kegelapan.
Tak ada cahaya sama sekali, tetapi netranya menangkap sesuatu yang berkelebat di hadapannya. "Siapa itu?" Gandhi berteriak sambil mengejar sosok yang berkelebat itu. Sosok itu berhenti, tinggi dan hitam. Gandhi masih samar, wujud sosok itu seperti apa. Namun dari tingginya yang tidak wajar, Gandhi tahu itu bukan sosok manusia. Tiba-tiba saja rasa takut mulai mencekam hati dan pikirannya. Beberapa kali nafasnya tersenggal, tetapi Gandhi tak sadar bahwa dia tengah tertekan. Pria itu kemudian merasa beku. Ada rasa dingin yang menyentuh punggungnya. Sekejap kemudian dia seakan ditarik dalam pusaran besar. Jeritan Gandhi tertutupi oleh suara jeritan lain. Manusia-manusia yang meronta-ronta dalam rantai yang membelenggu dirinya. Ketika tubuhnya terhempas begitu saja, Gandhi menabrak tanah yang tertutupi genangan darah. Darah manusia yang mengalir dari sela-sela luka sayatan dari kulit mereka. Gandhi terhenyak. Dia melihat beberapa orang yang dikenalnya. Mereka menjerit kala api ular-ular kecil melata dan menggigit setiap jengkal kulit mereka. Gandhi mundur dengan menyeret tubuhnya. Kaki pria itu lemas tak bertenaga melihat orang-orang yang tengah disiksa, hingga kemudian matanya tertumbuk pada pria yang amat dikenalnya. Dullah, pria yang seumuran dengan Gandhi, yang dulu dikabarkan hilang dari desa. Gandhi terbelalak ngeri kala melihat Dullah yang terlihat pasrah dibelit berbagai ular. Meski nanar mata Dullah penuh rasa takut. Di tempat lain, Gandhi melihat para kerabatnya dulu yang telah meninggal. Mengapa? Kenapa mereka ada di sini? Gandhi menggeleng tak percaya. Dia berdiri perlahan, melihat ke segala penjuru yang ditutupi tubuh-tubuh manusia tak bernyawa. Aroma amis dan busuk tercium kuat, membuat Gandhi langsung menutupi hidung dengan lengannya. Pria itu beberapa kali melompati tulang belulang yang masih ternoda darah. Gandhi mendengus, rasa mual kemudian menyergap lambung. Pria canggung itu langsung berjongkok kemudian memuntahkan isi perut yang hanya berupa air. Dengan tangan kanannya, Gandhi mengelap sisa-sisa muntahan di bibir. Dia kembali berdiri, lalu tertatih pergi menuju lorong lain yang ia rasa aman untuk bersembunyi dan mengamati keadaan. Namun belum sampai dirinya sampai di lorong itu, sosok kumal berdarah tiba-tiba menghadangnya. Wajah penuh lumuran darah, bola mata melotot penuh kebencian, sedangkan giginya terdengar gemelutuk bercampur keraman. Jari telunjuk mengarah ke depan Gandhi, bergetar memancarkan rasa sakit juga dendam. "Semua karena kaulah penyebab penderitaanku." Gandhi mundur beberapa langkah. Dia bingung, tetapi rasa takutnya lebih besar, apalagi sosok kumal di hadapannya itu terlihat sangat agresif. "Kenapa bukan kau yang ditumbalkan? Mengapa aku? Selama ini aku tak pernah mengenal ayahmu, tetapi mengapa dia menumbalkanku?" Pria kumal berdarah itu tak berteriak, tetapi dia begitu lirih mengeluh, begitu penuh kesedihan, hingga Gandhi tiba-tiba merasa bersalah. "Aku tahu dia tak pernah menyayangiku. Ayah, dia hanya menyayangimu." Tuturnya senduh, kemudian berbalik dengan bahu terkulai. Gandhi melihat luka-luka besar di punggung pria kumal itu. Hingga kemudian dia seakan mengenali sosoknya. Pria remaja bertahun-tahun lalu yang dibawa pulang oleh ayahnya. "Tunggu, kau, Dirga? Kau, Dirga bukan?" Gandhi bergerak menahan pria itu, mencekal pergelangan tangannya. Pria kumal itu menatap cekalan tersebut lalu beralih menatap Gandhi. Sorotnya getir, membuat dada Gandhi berdegup perih. Seakan tanpa kata-kata, dia mengerti penderitaan pria itu. Dirga, aku hampir lupa bahwa namaku adalah Dirga." Ucapnya kemudian melepaskan cekalan Gandhi. "Pergilah dari sini. Ayah kita tak mungkin mengirimmu kemari." "Apa maksudmu?"
Ayah, siapa yang kau maksud? Gandhi was-was, seraut wajah tua ayahnya tiba-tiba melintas. Tetapi Gandhi menggelengkan kepala. Dirga terkekeh, kemudian terbahak keras. Semua karena kau. Ayah kita berdua menumbalkan anak-anaknya yang lain, termasuk aku. Apa maksudmu, menumbalkan? Mengapa ayahku harus menumbalkanmu? Dirga kembali terbahak. Gandhi, kau pikir hidup mewah dan nyawamu berkat siapa? Itu semua berkat aku dan saudara-saudaramu yang lain, yang mati ditumbalkan oleh ayah kita, Wijiono. Gandhi melihat darah yang mengucur dari sisi telinga Dirga. Wajah pria itu mengeras lalu memandang Gandhi tajam. Aku membencimu. Aku membenci ayahmu. Aku membenci semua hal tentang kalian. Sekarang, karena kau sudah berada di sini, mungkinkah sang juragan kini menumbalkanmu? Jantung Gandhi berdegup tak tentu. Dia kemudian mendongak lalu bertanya, kau berkata tentang tumbal? Apa yang ayahku lakukan? Juragan Wiji, dia adalah pemuja setia iblis. Dia mengorbankan anak-anaknya demi kemakmuran, kecuali kau. Hanya kau yang tak akan dia tumbalkan. Dulu, ketika aku dibawa ke rumah besar kalian, aku pikir dia akan memberikanku kehidupan yang sejahtera. Namun, bulan berikutnya, dia menyerahkanku pada iblis ular, memenjarakanku di alam ini. Entah sudah berapa lama, bahkan aku melupakan siapa namaku. Tangis pedih keluar dari bibir pria itu. Tubuh lebam dan penuh luka itu menggigil. Seakan rasa perih hati juga terhubung pada luka di tubuhnya. Tiba-tiba suara mendesis disertai lengkingan panjang datang dari lorong gelap di sana. Mereka berdua menatap lorong itu dengan pandangan masing-masing. Gandhi membelalak was-was disertai takut, sedangkan Dirga hanya menatap kosong. Tanpa dapat ditangkap oleh mata telanjang, Gandhi merasakan hembusan angin dingin berbau amis. Lalu jeritan Dirga yang menyayat hati terdengar keras. Tubuh pria itu dibelit oleh seekor ular besar, diseret dengan keras. Dirga menggapai-gapai disertai pekik kesakitan. Gandhi bergerak hendak menarik tangan Dirga, namun pukulan keras mendesak dadanya. Dia terlempar hingga menabrak tembok batu. Jeritan Dirga perlahan-lahan menghilang dan tubuh kumalnya lenyap dari pandangan mata Gandhi. Dirga! Gandhi menjerit frustasi. Aroma darah tercium semakin pekat. Bahkan kini tubuh Gandhi telah ternoda bercak darah. Tangannya menopang tubuh dari bebatuan licin yang diselimuti darah. Beberapa kali dia hampir tergelincir, namun Gandhi berusaha berjalan dalam genangan darah semata kaki. Bebatuan ruangan itu meneteskan air. Sela-sela bebatuan yang berongga mengeluarkan kabut putih pekat. Semakin Gandhi melangkah, kabut yang keluar semakin tebal. Dia juga merasakan aliran hawa yang tak nyaman. Desisan dari binatang melata yang jauh dari bebatuan. Kadangkala membuat Gandhi harus berhenti lalu mencari jalan memutar langkah. Hingga kemudian dia tiba di sisi kolam darah. Kolam yang bergejolak membuih asap merah beraroma amis pekat. Gandhi segera menutupi hidungnya. Desisan ular semakin keras, membuat pria itu semakin was-was. Meski mencari beberapa kali, Gandhi tak menemukan jalan keluar. Lagi dan lagi, dia kembali ke tempat semula. Dia mengusap peluh di dahi lalu bersandar pada dinding batu. Namun tak sempat menormalkan nafas. Dari atas, seekor ular jatuh ke lehernya. Lalu dengan ganas melilit erat leher Gandhi. Desisan ular tepat di depan mata Gandhi. Ular hitam membuka lebar mulutnya, memperlihatkan dua taring tajam beracun. Sekuat tenaga Gandhi mencoba melepaskan belitan ular. Akan tetapi tenaganya semakin melemah.
membuat kekuatan tangan Gandhi kian berkurang. Kedua tangannya terkulai, dada terasa sesak, mata memburam, membuat Gandhi akhirnya menyerah. Dia terjatuh terlentang dalam genangan air. Nafas pria itu tersenggal pelan, kelopak matanya berkedip lemah, semakin menyipit hingga hampir memejam sempurna. Namun tiba-tiba saja lehernya terbebas dari belitan ular. Dia tersenggal ketika udara kembali memasuki rongga hidung. Gandhi tersedak, terbatuk, tetapi kemudian menghirup udara yang tercium amis dengan rakus. Suara desisan terdengar kembali, kecipak darah di tanah, lalu sepotong kepala ular jatuh di hadapan Gandhi. Dia membelalak, mata ular itu membelalak seakan kematiannya begitu tiba-tiba dan terjadi begitu saja. Gandhi segera bergerak mundur, dia gemetar. Meski punggung terasa sakit karena menabrak dinding batu, Gandhi mengabaikan. Pandangan pria itu menatap siluet perempuan di depannya. Mata Gandhi menyipit karena sinar terang yang menyilaukan pandangan. Hingga ketika sosok perempuan itu berdiri tegak di hadapannya, Gandhi perlahan mendongak. "Kau," ucapnya tak percaya. Katia." Mona menatap puing-puing rumah nenek Darmi yang terbakar. Matanya mengarah menatap sudut-sudut tembok yang berwarna hitam. Reruntuhan kayu berserakan menjadi arang hitam. Dan ketika terinjak hancur seketika, Mona menghela nafas, dia kebingungan. Namun wanita itu tidak berbalik pergi, melainkan memasuki reruntuhan rumah. Baru selangkah dia memasuki puing kamar Katia, Mona terhenyak. Dia melotot dengan sorot ketakutan. Di sana, di pojok kamar yang terbakar, bertengger lemari tua yang masih tetap utuh. Tak ada jejak-jejak kebakaran. Begitupun kaca lemari yang masih mengkilat memantulkan bayangan tubuh Mona. Dada Mona berdebar, detak jantungnya tiba-tiba berdegup cepat. Mona merasa ada sesuatu yang salah. Dia segera berbalik berniat pergi. Namun, di depannya sosok nenek Darmi berdiri, menatap Mona dengan raut kosong. "Ibu," saut Mona. Dia mundur 2 langkah. Nenek Darmi berjalan masuk dengan menginjak-injak reruntuhan kayu. Mona hanya mengamatinya berjalan hingga ke depan lemari tua tersebut. Nenek Darmi membelai pegangan pintu lemari, mengucap lirih hingga Mona tak yakin apa yang diucapkan. Lalu kemudian hening. Nenek Darmi melirik Mona, tetapi kemudian kembali menatap cermin lemari. Mona tak yakin apa yang tengah dilakukan ibu angkatnya tersebut. Dia perlahan mendekat, berdiri di belakang nenek Darmi. Perlahan tangannya terulur hendak menepuk punggung ringkih wanita tua itu. Namun belum sempat telapak tangannya menyentuh pundak, suara berderak terdengar dari dalam lemari. Bola mata Mona membulat, pintu lemari bergetar. Begitu kuat hingga goncangannya menimbulkan suara keras. "Ibu, apa yang terjadi, Bu?" Mona setengah menjerit, mundur beberapa langkah lalu menatap nenek Darmi melalui pantulan kaca. Nenek Darmi masih terdiam, hanya menatap bayangan dirinya. Sedangkan lemari tua itu masih berguncang keras. Pintu lemari terbuka keras, menabrak tubuh tua nenek Darmi, hingga wanita tua itu terpental. Seteguk darah keluar dari mulutnya, menodai bagian depan lemari. Nenek Darmi terbatuk. "Ibu," ucapnya takut-takut. "Mereka datang. Mereka..." Nenek Darmi terkekeh, matanya menatap sosok-sosok hitam yang keluar dari dalam lemari. "Mereka mencari tuanya. Mereka mencarinya." Meracau nenek Darmi. Darah kembali menggelegak. Nafas wanita tua itu tersengal-senggal. "Cari Katia. Cari dia." "Apa yang terjadi?" Mati. Hari ini akan ada banyak kematian." Hanya ucapan itu yang terdengar lirih sebelum sekumpulan kuntilanak hitam berkerumun mengelilingi puing-puing rumahnya. Mona menggigil, tetapi dia tak berani menggerakkan atau menggeser tubuhnya.
Hanya Nenek Darmi yang mulai terbatuk hingga memuntahkan darah. "Ibu," bisik Mona. "Mona, aku meminta bantuanmu." Nenek Darmi meraba-raba tangan Mona. Lalu dari belakang kain yang melilit pinggangnya, dia mengeluarkan sesuatu. Sebuah permata, berkilau dengan warna hijau terang. Mona memandang permata itu dengan bingung. Nenek Darmi menyematkan permata seukuran telur puyuh ke dalam kepalan tangan anak angkatnya. Ini milik Katia," ucapnya pelan. Mata tua itu meredup beberapa kali. Kelopak mata bergetar dengan nafas tersenggal. "Katia?" Mona menatap telapak tangannya. Batu permata hijau bak nirmala mancar indah dengan sinar keemasan di tengah. Nafas Nenek Darmi tersenggal. Pandangan matanya memandangi langit kelam di atasnya. "Dulu ketika aku muda, aku mempunyai sahabat karib. Kami begitu dekat, layaknya saudara. Dia menolongku setiap kali keluargaku bertindak semena-mena." Nenek Darmi mengedipkan kelopak mata. Setetes air mata bergulir lalu terjatuh melalui dagu keriputnya. Dia wanita cantik, sangat cantik. Bahkan pemuda yang kusuka bertekuk lutut padanya. Dari situ kebencianku bermula. Rasa sakit persahabatan sedari kecil berubah menjadi kebencian mendalam. Ditambah penolakan pemuda itu karena wajahku yang tak cantik, semakin menambah kebencianku padanya. Air mata semakin berlinang membasahi pipi keriput Nenek Darmi. Mona merasakan tubuh ibunya gemetar. Wanita itu kemudian mendekap erat ibunya. "Jangan teruskan, Bu." Nenek Darmi menggeleng lalu tersenyum miris. Mereka kemudian menikah. Pernikahan yang penuh kebahagiaan. Saat itulah aku pergi tanpa pamit. Aku bersumpah akan mendapatkan pemuda idamanku kembali. Sakit hati dan kebencian menutupi logika dan hati. Akhirnya aku memuja iblis. Aku sangat membenci sahabatku itu, membenci apapun yang berkaitan dengannya. Hingga kemudian ketika aku mendapatkan tujuanku, aku kembali ke desa ini. Aku mengetahui rahasia yang bahkan suaminya tak pernah tahu. Sahabatku memiliki kekuatan magis yang tak akan mungkin dimengerti oleh logika. Memanfaatkan hal itu, aku membuat fitnah dan isu santet yang mengarah padanya, menggiring seluruh warga desa untuk membenci sahabatku. Hingga suaminya pun tak sudi lagi bersama. Nenek Darmi menangis pilu. Tangannya bergetar hingga harus berpegang pada Mona untuk mendapatkan kekuatan. Dia berhasil aku singkirkan. Dia ditendang suaminya dalam keadaan hamil anak kedua bersama anak perempuannya yang masih kecil. Mereka hidup dalam pengasingan. Tak ada penduduk desa yang menerimanya. Mereka menyebutnya sebagai dukun santet karena banyak warga desa yang mati secara misterius. Aku menfitnahnya sedemikian rupa. Aku berhasil mengambil pria idamanku. Tetapi tragedi itu terjadi. Iblis pujaanku menginginkan dia. Aku kembali tak berdaya. Tak sedikit pun berani melawan iblis itu. Hingga kemudian aku mencari mantan sahabatku tersebut. Tanpa menghakimiku, dia mau membantu menyelamatkan mantan suaminya. Namun karena aku pun takut pada kekuatan iblis itu, aku kembali mengkhianatinya. Dengan pertukaran jiwa, aku menukar jiwa sahabatku dengan calon suamiku itu. Mona menatap Nenek Darmi dengan tak percaya. Bisakah ini sebuah cerita khayalan ibunya? Namun menatap permata hijau di telapak tangannya, ia tahu ibunya tak berbohong. Aku mencabut permata hijau itu dari kalungnya. Dia kehilangan kekuatan. Dengan mudah, Nyai Gantiri, iblis pujaanku, mengalahkan dan mengambil kekuatannya hingga ia menderita kelumpuhan. Akan tetapi, saat aku bahagia berharap mendapatkan apa yang kuinginkan, saat itu pula pria pujaanku mengetahui semuanya. Dia membenciku, sangat membenciku. Dia menjadi gila
lalu terbunuh. Tubuhnya ditemukan di jurang oleh penduduk desa. Tak cukup nasib memberiku kesedihan, kutukan pun mulai berlabuh. Bola mata Nenek Darmi bergerak, menatap dengan sorot pedih pada lemari tua berukir yang masih berdiri tanpa kerusakan sama sekali. Sahabatku, dia memberikan kutukan yang tak mampu aku hindari. Bahkan ketika aku berbuat baik pada anak-anaknya, dia tak jua mencabut kutukan itu. Hingga kemudian aku kembali mulai tergoda menyerahkan anak gadisnya pada Juragan Wiji sebagai ibu tumbal bagi iblis pujaan kami. Ibu, Mona terhenyak dan merasa cerita ini berkaitan dengan Katia. Hatinya menggigil dirundung ketakutan akan tebakannya. Benar, dia Sri. Aku menyerahkan anak itu pada Juragan Wiji. Dan Katia, dia anak Sri, sahabatmu. Lengan Mona yang menopang Nenek Darmi bergetar. Pandangannya menatap sang ibu dengan tak percaya. Air mata yang berlinang membasahi pipi tua ibunya, seakan menambah pahit hati Mona dalam merangkai setiap teka-teki. Lalu apa yang terjadi pada Katia? Mona tak sadar sedikit berteriak meski ia sempat membenci anak angkatnya itu. Dia menyadari Katia tak pernah mempunyai salah apa-apa. Aku yakin ibu menceritakan semua ini padaku agar aku berbuat sesuatu pada anak itu kan? Katakan padaku semuanya, Bu. Mona dengan sedikit menekan kalimat, tanda bahwa dia panik akan nasib Katia. Nyai Gantiri, dia menginginkan anak itu. Dengan meminum darah Katia, dia akan abadi. Dia tak akan terkalahkan, bahkan di hadapan Raja Iblis sekalipun. Tubuh Mona semakin gemetar. Nenek Darmi merasakannya. Tangan tua itu lalu terlepas dari pegangan Mona. Pergilah, Katia pasti akan menemui ibu kandungnya. Jika ada kesempatan untuk membawanya pergi, bawa Katia lari. Permata itu akan mengaburkan pelarian kalian. Ibu, pergilah. Nenek Darmi mendorong tubuh Mona. Tak ada waktu lagi. Mona menatap ibunya. Pemahaman diam-diam mereka. Nenek Darmi mengangguk, kemudian Mona berbalik melompati setiap reruntuhan rumah hingga berhasil mencapai mobilnya kembali. Sebelum memasuki mobil, dia kembali menatap sang ibu yang menatapnya dengan tenang. Seperginya Mona, Nenek Darmi menatap kegelapan langit tanpa bintang. Dia kemudian berseru, "Aku tahu kalian menungguku." Ucapan itu seakan sebuah mantra. Tepat ketika bibirnya mengatup, suara berderak terdengar dari lemari. Perlahan-lahan pintu lemari terbuka, menampakkan juluran tangan-tangan hitam tanpa tubuh. Mereka bergerak melambai-lambai, menjulur lebih panjang, hingga ratusan jemari itu menggapai tubuh Nenek Darmi. Rasa takut mencekam hati wanita tua itu, namun dia harus menyerahkan diri pada kutukan yang menantinya. "Kinasi, maafkan aku," ucapnya sebelum tangan-tangan hitam bergerak membekap mulut dan wajah Nenek Darmi. Tubuh sang nenek bergetar beberapa kali, memberontak karena nafas yang dihentikan secara sengaja. Bergulat dengan malaikat maut, hingga kemudian tubuh itu mengejang beberapa kali. Merasakan tubuh tua Nenek Darmi tak lagi bergerak, tangan-tangan hitam itu menarik wanita renta itu. Suara gesekannya menggema di keheningan. Hingga kemudian tubuh renta itu masuk seutuhnya ke dalam lemari. Pintu lemari menutup perlahan, bergetar kemudian dengan suara berderak. Tak ada yang tahu kapan api mulai menyulut lemari tua dengan ukiran klasik itu. Diliputi api besar. Gemeretak suara api bahkan terdengar mengerikan. Seakan sebuah kidung persembahan untuk mengantar kematian seseorang. Juragan Wiji terlihat cemas. Dia berkali-kali melirik tubuh anaknya yang tak bergerak. Bahkan nafas Gandhi tak ada. Dia ingin bertanya pada Nyai Gantiri, tetapi Juragan Wiji takut. Pria parubaya itu melirik sosok wanita yang tergantung di atas langit-langit tua. Sri. Wanita itu terpejam, entah sudah mati atau tidak.
Namun Juragan Wiji tak akan membiarkannya mati sebelum Gandhi benar-benar selamat. Semua berawal dari wanita itu. Gandhi menderita karena Sri. Jika dulu dia tak mempersulitnya, Nyai Gantiri tak akan melakukan hal ini. Semua gara-gara kau, wanita iblis. Jika kau tak membawa pergi Katia, anakku tak akan menerima nasib buruk ini. Sri menatap Juragan Wiji penuh kebencian. Meski lecutan cambuk membuat kulitnya merah menyakitkan, dia tak akan berteriak. Sri tak akan membuat pria laknat itu bahagia. Gandhi tak akan mengakuimu sebagai seorang ayah jika dia tahu apa yang telah kau lakukan pada putra dan putrimu. Cih, Gandhi tak akan pernah tahu apa yang terjadi saat ini ataupun di masa depan. Cintanya padamu telah mati. Kau hanyalah seonggok sampah di hidupnya, Sri. Kau tak mempunyai arti apa-apa. Juragan Wiji tertawa gila, tetapi pegangan di cambuknya begitu erat, tanda bahwa perkataan Sri sedikit mempengaruhinya. Benarkah? Mengapa kita tidak mencoba membangunkannya, lalu bertanya tentang situasi ini? Bibir Juragan Wiji berkedut, kebenciannya semakin membuncah, menatap Sri seakan seorang predator, pemburu mangsa. Tangan kanan Juragan Wiji kembali terangkat lalu melemparkan lecutan demi lecutan pada tubuh Sri. Sri menekan kedua bibir, menahan rasa sakit cambukan pria mengerikan itu. Seakan kesetanan, Juragan Wiji lagi dan lagi menambah kekuatan pada setiap cambuknya. Darah terlihat membasahi gaun putih Sri. Luka-luka cambukan menganga karena ujung cambuk yang berupa duri-duri tajam menggores serta mengoyak kulitnya. Akan tetapi tak ada ceritan atau rintihan dari bibir gadis itu. Juragan Wiji terengah-engah. Dia telah memaksimalkan kekuatan yang dimiliki, namun Sri tak terlihat menderita sama sekali. Meski kini gaunnya berlumuran darah. Hanya sampai ini kekuatanmu, cemooh Sri. Memar di sudut bibirnya menambah kesan suram pada wajahnya. Juragan Wiji tertawa sambil melemparkan cambuknya. Dia melengos selalu meludah. Pandangannya menumbuk wanita tua tak berdaya di kerangkeng kecil yang terlihat sesak. Sang juragan mendengus lalu tersenyum licik. Melihat niat tak baik itu, Sri merasakan firasat buruk. Segera dia menoleh ke arah sang ibu. Simbo di sana berlumuran darah dengan nafas tersenggal seakan menunggu ajal. Tubuh Sri bergetar, kecemasan mulai membaluri ekspresi wajahnya. Wiji, jika kau menyentuh ibuku, aku pastikan kau akan mati dengan jutaan rasa sakit. Teriak Sri menggema, akan tetapi Juragan Wiji tertawa gila. Jika kau tak ingin ibumu mati, panggil Katia dengan kekuatanmu. Serahkan dia pada Nyai Gantiri. Manusia laknat. Geram Simbok menatap bengis pada Juragan Wiji. Meski ia tak berdaya, dia tak akan menyerah dan memohon untuk dilepaskan. Baginya Katia lebih penting daripada nyawanya sendiri. Jangan dengarkan dia, Sri. Manusia laknat ini tak mungkin menepati janji. Juragan Wiji mendengus lalu mendekat ke arah Simbok, terkekeh gila. Sebelum membuka pintu kerangkeng besi, dengan satu tarikan, dia mencengkram rambut putih Simbok lalu melemparkannya ke tanah. Suara rintihan membuat api di hati Sri semakin berkobar. Brengsek, lepaskan ibuku. Jika kau ingin menyakitiku, cambuk atau bunuh aku, laknat. Aku tak akan menyakiti kalian. Aku hanya meminta kalian memanggil Katia. Panggil anak terkutuk itu. Panggil Katia. Jika tidak, tarikan kuat lagi ia lakukan pada rambut Simbok. Rintihan sakit lolos dari bibir Simbok. Sri menjerit dengan air mata berlinang. Tangisannya putus asa, tak bisa ia tahan lagi. Juragan Wiji semakin bahagia. Sebuah kesenangan membuncah dalam dadanya melihat penderitaan mereka. Sri menatap perih ibunya yang tersungkur di tanah. Salah satu kaki Juragan Wiji menginjak sisi wajah tua Simbok. Sekarang panggil Katia, suruh dia datang. Tapi seketika Juragan Wiji merasakan tubuhnya melayang sebelum membentur dinding batu dengan keras.
Belum sempat ia melihat siapa yang menyerangnya, sebuah tangan mencekik leher begitu kuat hingga ia tersenggal mencari oksigen. Tubuh Juragan Wiji kembali terangkat lalu kembali dilempar, melayang dan menghantam tumpukan batu yang berada di sudut ruangan. Benturan menimpa tubuh Juragan Wiji, benturan yang kuat menghancurkan batu-batu kecil. Pria itu berteriak kala sebuah batu tajam menancap bahunya. Darah mengalir seketika membasahi kemeja polos berwarna biru terang itu. Sibuk dan panik dengan rasa sakit di bahu yang membuat kekuatannya melemah, Juragan Wiji tak menyadari sosok gadis yang kini berdiri menjulang di depannya. Tendangan keras membuat Juragan Wiji terpelanting, kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Dia masih tak tahu siapa pelaku penyerangan. Nafas Juragan Wiji tersenggal, dia ingin mendongak melihat siapa pelakunya. Akan tetapi sebuah injakan kuat dan keras kini menghantam sisi wajahnya. Kau mencariku, wahai juragan. Kaki berbalut sepatu berwarna hitam menekan keras pipi kiri Juragan Wiji. Bau terluka sang juragan terasa semakin sakit ketika tangan pria itu mencoba bergerak meraih Katia. Lepas! Jeritan Juragan Wiji merasakan tekanan kuat dari kaki yang menginjak. Jeritan semakin bertambah keras, bahkan karena tak bisa menahan sakitnya diinjak. Tetapi ada kekuatan yang tiba-tiba seakan mengacaukan otak Juragan Wiji. Isi kepala pria itu terasa diremas-remas. Ketika rasa sakit hampir memuncak, Katia melepaskan kakinya. Dia mundur 3 langkah, ada kilau dingin dalam matanya. Meski sekilas tak ada emosi dalam raut wajah gadis remaja itu, namun hati Katia menjerit. Ini ayahnya, apakah nasib semengerikan ini untuk menjadi lelucon takdir? Katia mendengus, dia lalu menengok ke arah wanita yang tergantung tali emas yang mengeluarkan sinar aneh. Tangan kirinya terangkat lalu mengibas perlahan. Tali emas yang mengikat erat tubuh Sri tiba-tiba bergerak sendiri. Dengan cepat melepaskan Sri yang langsung meluncur ke bawah. Sri menggerakkan kakinya, menahan daya gravitasi sehingga ia tak tergelincir di tanah. Wanita itu kemudian menatap Katia. Mereka saling berpandangan, tetapi tak ada kata yang terucap. Katia menekan emosi di hati ketika bisikan Nyai Kadasi terdengar. Aura Gantiri mendekat. Katia mengangguk samar memutuskan pandangannya. Lalu kembali menatap Juragan Wiji. Pria itu tengah berguling-guling kesakitan. Darah dari luka di bahunya mengalir membasahi sebagian kemeja. Meski kesakitan, Juragan Wiji telah kembali mengumpulkan kesadaran. Dia memelototi Katia. Anak sialan, seharusnya aku membunuhmu ketika bayi. Kau pembawa bencana bagi keluargaku. Sri menatap pria itu dengan geram. Dia melangkah 2 kali sebelum Katia merentangkan tangan kanannya, memberi aba-aba untuk berhenti. Ibu tidak usah bersusah payah membunuhnya. Dia akan terbunuh pada waktunya nanti. Ibu, Sri menatap Katia, tertegun dengan segala macam emosi. Jantungnya berdetak liar karena panggilan Katia tersebut. Sudut bibir Sri robek dan berdarah. Tetapi senyum bahagia mengukir indah wajah wanita itu. Setetes air mata bergulir. Sri tak mengusapnya. Ia membiarkan semua linangan air mata itu keluar. Katia tak membencinya. Sama halnya dengan Sri, Simbok menatap Katia penuh kerinduan. Rasa damai di hatinya meluap. Bahkan jika nyawanya dicabut sekarang, dia siap. Katia tidak lemah. Dia berhasil menaklukkan Kadasi. Hanya menyadari realita ini, asa Simbok berlambung tinggi. Itu bagus jika kau sudah datang. Bagus, aku bisa tenang karena dapat menyelamatkan Gandhi. Juragan Wiji tertatih bangun menatap Katia dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Entah ada apa dalam dirimu, sehingga Nyai Gantiri sangat menginginkan keberadaanmu. Bahkan 1000 gadis kuberikan padanya, tak cukup jua untuk menenangkan haus akan darahmu. Katia bergeming, tak sedikit pun dia menggerakkan tubuh atau bertindak waspada.
Seakan Juragan Wiji bukanlah sebuah halangan yang mengancam. Jangan salahkan aku jika bertindak kasar pada ibu dan nenekmu. Setiap yang melawan apa kemauanku, semua akan mendapatkan balasan. Sekarang karena kau di sini, ikuti aku bertemu Nyai Gandhiri. Hanya dengan cara itu, kakakmu Gandhi akan selamat dari cengkramannya. Alis Katia terangkat, pandangannya penuh cemooh. Bibir tipis gadis remaja itu tersenyum sinis. Tangan kanannya mengelus cincin di jemari tangannya. Ia merasakan kekuatan Nyai Kadasi. Apa? Kau ayahku? Bukannya menuruti Juragan Wiji, Katia balik bertanya. Katia berbeda, jangankan sorot memuja dan rindu. Gadis itu bahkan terlihat jijik padanya. Ya, kau anakku, jadi sekarang turuti aku. Tapi aku tak menganggapmu ayahku. Ayahku meninggal dunia beberapa bulan yang lalu. Dan itu bukan kau. Juragan Wiji mendengus. Dia benci dengan pandangan yang diarahkan Katia padanya. Tak ada rasa hormat sama sekali dari gadis itu. Meski Juragan Wiji tahu Katia tak mungkin menghormatinya sebagai ayah, tetapi egonya terluka. Dia harus bisa menaklukkan anaknya itu agar menuruti semua keinginannya. Juragan Wiji melangkah cepat ke arah Katia. Amarahnya mengalahkan rasa takut. Dia bahkan lupa bagaimana Katia datang dan menginjaknya sedemikian rupa. Satu pikirannya, jika dia terlambat, Gandhi akan benar-benar mati. Sri membelalak menyadari apa yang akan dilakukan pria parubaya itu. Juragan Wiji bertekad menggunakan kekuatan Nyai Gandhiri untuk memperdaya Katia. Katia akan hilang ingatan dan melupakan semuanya. Tidak, dia tak akan mengizinkan anaknya. Sri hendak melangkah sambil mengangkat tangan. Sebelum kemudian suara seseorang menyeru. Hentikan ayah, hentikan semuanya, tolong. Suara Gandhi membuat Sri menghentikan langkah. Bukan hanya Sri, bahkan Juragan Wiji yang beranjak 3 langkah lagi dari Katia tertegun. Tubuhnya gemetar mendengar suara anaknya tersebut. Dia merasa ini hanyalah ilusi. Gandhi tak mungkin hidup begitu saja. Hanya Nyai Gandhiri yang dapat membawa rohnya kembali ke tubuh anaknya itu. Sri sebaliknya, dia menoleh ke arah Gandhi yang duduk di ranjang batu. Wajah pria itu pucat dan terlihat lemah. Air mata bergulir di pipi pemuda yang ia cintai. Hati Sri terasa sakit. Sudah bertahun-tahun perasaannya tetap sama pada pria itu. Sri memalingkan wajah ketika Gandhi berbalik memandangnya. Gandhi mengepalkan kedua telapak tangan. Dia memejamkan matanya sebentar sebelum kembali membuka. Penuh tekad dia memandang punggung sang ayah yang masih belum berbalik menatapnya. Ayah, aku mendengar semuanya. Jika iblis pujaanmu menginginkanku, serahkan aku. Katia dan Sri tidak menanggung semua kewajiban itu. Mendengar ucapan Gandhi kembali, akhirnya Juragan Wiji berbalik perlahan. Matanya membelalak menatap Gandhi yang bernafas, juga menatapnya dalam-dalam. Tak sadar kepala Juragan Wiji menggeleng. Tidak nak, Nyai Gandhiri tak menginginkanmu. Dia menginginkan Katia. Katialah yang diincarnya. Maka kau tenang saja. Ayah akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkanmu. Nyai Gandhiri akan menuruti semua ucapan ayah. Ayah, seharusnya kau tahu apa konsekuensi memuja iblis. Tak ada hal-hal yang bisa luput darinya. Jika setelah ayah menyerahkan Katia, bisakah besok kau lepas dari incarannya? Pernahkah dia tak melanggar janjinya? Gandhi menatap tajam sang ayah. Janji iblis tidak akan pernah bisa dipercaya, ayah. Gandhi, Nyai Gandhiri selalu menepati janjinya. Dia, berapa banyak anak yang telah ayah korbankan? 1, 2, 3. Aku yakin lebih dari itu. Ucapan Gandhi memelan. Masih teringat di benaknya bagaimana Dirga diperlakukan di penjara gaib sana. Memikirkan hal itu, Gandhi kembali menjadi pucat. Gandhi, kau tak apa-apa nak? Melihat ekspresi putranya memucat serta terlihat menahan sakit, Juragan Wiji hendak memeriksa. Namun Gandhi mengulurkan tangan, memberi aba-aba agar ayahnya tak mendekat.
lepaskan Katia dan Sri serta ibunya, biarkan mereka pergi. Berikan aku pada iblis itu. Gandhi, tidak, sampai kapanpun aku tak akan mengorbankanmu. Ini pasti ulahmu, kau yang mencuci otak Gandhi. Kau yang... Ayah, hentikan. Gandhi memandang ayahnya dengan tatapan tak percaya. Dialah penyebab semua ini, Gandhi, dan ibunya. Jika Sri tak menyembunyikan Katia, kau dan aku akan selamat. Dia pembawa petaka, dia harus ikut denganku dan bertemu dengan Nyai Gandhiri. Juragan Wiji melangkah lebar-lebar ke arah Katia. Wajahnya bengis, tatapan meruncing, mematrik Katia agar tetap di tempat dan tak akan pernah menghilang lagi. Demi kehidupan Gandhi, anaknya yang ini harus berkorban. Gandhi menjerit memanggil ayahnya. Dia beranjak dan mengejar Juragan Wiji. Sri dengan cepat bergerak menuju Katia, merentangkan tangannya menutupi tubuh anaknya. Saat Juragan Wiji mencabut kalung batu hitam dari dada, seberkas sinar merah menguar di batu tersebut. Dia lalu menjerit sebelum melemparkan batu hitam itu. Batu melayang menjadi buih kabut merah lalu menghantam dada Sri. Sri terpental dengan Katia di belakangnya. Katia menahan tubuh sang ibu, memeluknya erat, menahan serangan lain yang datang dari arah kegelapan. Seteguk darah dimuntahkan Sri. Tidak hanya dari mulut, bahkan hidung Sri mulai mengalirkan tetesan darah pekat. "Ibu!" Serunya kalut. Dia tak tahu efeknya akan sedahsyat ini. Tak ada aura apapun dalam kalung itu, tetapi mengapa ibunya terluka sedemikian rupa? Pergi, dia membawa pasukan kemari. Ada iblis ribuan tahun yang datang bersamanya. Di sela-sela menahan sakit, Sri berucap pelan. Tangannya sedikit mendorong Katia. "Tidak, aku tak akan pergi. Aku akan menghadapinya," saut Katia sambil menekan ceruk leher Sri. "Pergi dari sini, Katia. Iblis ribuan tahun bukan tandingan kita." "Sri!" Simbok menggapai Sri dengan tertatih. "Aku tak apa-apa," ucap Sri tersenyum. Begitu lama mereka tak bertemu, tetapi sekarang mungkinkah ajal akan menjemput mereka berdua? "Katia, cari permataku. Hanya dengan itu, iblis ribuan tahun yang bersama Gandhiri tak akan dapat berkutik. Permata itu adalah pusaka pemanggil Tuan Kegelapan, Tuan Azaka. Pergilah, pergi dari sini." "Nenek, aku tak takut menghadapi iblis ular itu. Aku tak akan meninggalkan kalian berdua." "Katia," ucap Sri sambil meremas tangannya. Katia menggeleng. "Aku tak punya siapa-siapa di dunia ini. Aku tak mungkin pergi hanya untuk kembali hidup dalam kesendirian. Aku menemukan kalian sebagai keluargaku. Aku tak akan menginginkan apapun lagi." Simbok dan Sri terdiam. Katia mengangguk, membuat mereka yakin bahwa Katia benar-benar bertekad bulat untuk tetap di sini. Suasana kekeluargaan itu terganggu ketika cerita Gandhi berkumandang, disusul oleh Juragan Wiji yang berguling-guling dengan luka terkoyak di sekujur tubuh. Angin bertiup kencang, pusaranya meruntuhkan sebagian bebatuan. Katia menggerakkan tangan, membuat perlindungan berwarna hijau. Mereka terlindungi sesaat sebelum segel perlindungan itu kembali pecah. Mata Katia membelalak. Kekuatan apa ini? Reuni keluarga yang hebat. Nyai Gandhiri meliuk dengan tubuh ularnya, kemudian berdiri di depan Katia. "Katia, sudah lama aku menunggumu. Begitu harum. Darahmu begitu harum. Kau memang yang kuinginkan." Nyai Gandhiri terbahak. "Hanya dengan darahmu aku bisa menjadi penguasa dunia gaib dan mengalahkan iblis-iblis lainnya. Dengan darahmu aku bahkan dapat membuat Tuan Kegelapan takluk. Jadi kemarilah, tunjukkan aku sebuah kekuasaan tanpa batas." Mona berdiri di kaki bukit selatan yang ditunjuk ibunya. Suasana begitu gelap, tak ada cahaya sama sekali. Bukit selatan sangat berkabut ketika malam hari. Angin gunung bertiup pelan, meremangkan bulu kuduk Mona. Dia merasa takut, nyalinya menciut saat mendengar serigala hutan bersaut-sautan. Hampir saja dia berbalik
sebelum kemudian menghentikan langkah ketika melihat dua sosok yang berderap menuju ke arahnya. Cepat-cepat Mona bersembunyi dalam semak-semak. Jantungnya berdegup kencang saat dua sosok itu semakin mendekat. Dia membekap bibirnya saat melihat pria yang ia kenali. Tio, itu suaminya, bersama dukun yang sering bersama pria itu. Mona menahan nafas. Nyai Gantiri menginstruksikan kita agar berjaga di sini. Tangkap siapa atau apapun yang berani memasuki bukit ini. Setelah menginstruksikan pada Tio, Mbah Jimbat lalu berbalik pergi, menghilang dalam kegelapan. Sementara Tio, dia mengangkat kedua telapak tangan, menatap tangannya yang tembus pandang. Dia hanyalah jiwa sekarang. Tubuh fananya hancur karena arwah-arwah mengerikan itu. Namun dia tak bisa memasuki alam kedamaian, alam di mana tempat tinggal orang-orang yang telah meninggal. Jiwanya terpental dan memasuki alam tanpa harapan. Alam yang membuatnya takut dan tak ingin kembali ke sana. Alam tanpa harapan berisi jiwa-jiwa kering yang buas. Jiwa-jiwa mereka lah yang sering dimanfaatkan para dukun untuk dijadikan perantara gaib. Pada kenyataannya, jiwa-jiwa penghuni alam tanpa harapan memanfaatkan dukun-dukun tersebut untuk kembali menikmati alam dunia. Dia yang termasuk beruntung karena jiwanya berhasil ditarik kembali oleh Mbah Jimbat. Meskipun dia harus menjadi budak dukun itu, lagi pula dia takut pada iblis pujaan Mbah Jimbat. Membayangkan Nyai Gantiri, jiwa Tio terlihat gemetar. Mona menutup mulutnya dengan tangan. Hanya melihat gestur dan wajah pucat Tio, dia tahu Tio bukan lagi seorang manusia. Didukung dengan cacaran darah yang melumuri setengah wajah pria itu. Ada luka begitu parah hingga salah satu bola matanya hampir keluar. Mona sangat yakin dengan tebakan sebelumnya. Dia menahan nafas, kaget dan takut. Tak sadar reaksi Mona membuat bebunyian yang membuat Tio menoleh ke tempat persembunyiannya. Mona langsung memejamkan mata dan menunduk. Kedua tangannya gemetar saling bertaut. Dia berdoa dan berharap agar Tio tak menemukannya. Tak ada apapun yang terjadi. Merasa bahwa dia lolos dari Tio, Mona mendongak kembali. Namun dia tak lagi menemukan suaminya itu. Dia pergi. Gumamnya pelan. Baru saja Mona menghela nafas lega, tiba-tiba rasa dingin menjalari tengkuknya. Seketika Mona berbalik ketika tengkuknya merasa dingin. Mona, aku di sini, bisik Tio sambil menyeringai. Mona membeliak, menahan nafas terkejut. Tubuhnya kaku, gemetar, dengan mulut terbuka mengeluarkan pekik tertahan. Mona menggelengkan kepalanya. Rambutnya lepek menempel di pipi dan leher. Pergi, jangan mendekat. Tio semakin menyeringai lebar. Semenjak dia menjadi jiwa tanpa tubuh, dia mulai menyukai harum darah manusia dan suara detak jantung mereka yang berdetak kencang. Semakin manusia takut, Tio semakin ada kekuatan tersendiri yang menjalari jiwanya. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Mona memandangi Tio yang dengan bengis menatapnya tajam. Sesekali mengendus dirinya. Pria itu akan menyeringai. Senang kalau Mona semakin resah. Perlahan tangan kanan Mona merogoh saku jaketnya. Dia was-was, tetapi Mona percaya pada Nenek Darmi bahwa permata hijau itu akan melindunginya dari marah bahaya gaib. Seketika Mona merasa tenang. Dia menghela nafas yang tertahan. Tangan di dalam saku jaket meremas kuat permata hijau yang terasa bergetar di tangannya. Mengapa jantungmu tak lagi berdetak cepat? Kau tak takut lagi padaku? Tidak, aku tidak. Tio berteriak geram. Dia tiba-tiba membenci manusia di depannya. Kebencian tersebut berkilau dengan sorot membunuh. Mona mundur beberapa langkah ketika Tio mendengus lalu berusaha mendekatinya. Dengan aura hitam yang mulai melingkupi tubuhnya. Tangan Tio terulur ke arahnya, mengarah ke leher. Tepat ketika jemari pucatnya hendak menekan leher, Mona mengangkat tangan yang terselip di saku. Dengan pekik jeritan, wanita itu mengarahkan permata hijau pada Tio.
Permata bersinar terang. Tio berteriak kesakitan, mundur tanpa kendali, meraung lebih keras kala jiwanya tiba-tiba bereaksi yang tak disangka-sangka. Tio tiba-tiba merasa kelelahan yang teramat dahsyat. Kulit pucat Tio berkedut-kedut. Terasa ada yang menggoyak-ngoyak dari dalam sana. Tio ingin menjerit, tetapi ketika ia membuka mulut, bukan suara jeritan yang keluar, tetapi luapan lava hitam berbuih dengan api hitam yang serentak membakar jiwa Tio. Tio menjerit untuk yang terakhir kalinya sebelum jiwa mati itu meledak menjadi abu hitam yang langsung menghilang di udara. Mata Mona melotot ngeri, namun hatinya tiba-tiba menjadi lega. Dia melihat permata hijau itu melayang-layang. Segera ia mendekat dan mengulurkan tangan hendak mengambil kembali. Akan tetapi sebelum sampai jemari Mona menyentuhnya, sang permata bergerak keras sebelum melesat pergi ke arah puncak bukit. Tubuh wanita itu bergetar tak karuan. Meski dia tahu hal-hal mistis sejak diangkat menjadi anak oleh nenek Darmi, Mona tak pernah mengalami kejadian seperti ini. Karena itu lututnya menjadi lemas. Dia tak lagi kuat menyangga tubuh. Mona tergugu, seduh dalam gelapnya hutan. Tangisan yang ia sendiri tak mengerti untuk apa dan siapa. Banyak hal yang salah dan semua bermula dari dia membuang Katia ke rumah nenek Darmi. Gemuruh bersaut-sautan, angin kemudian berubah menjadi ganas. Mereka berada di dalam ruangan tertutup di bawah sebuah bukit, tetapi angin laksana badai mendera dari berbagai arah. Sri segera meraih ibunya, kemudian dengan cepat bergerak ke arah Gandhi yang terkapar pingsan. Mereka semakin banyak, gumam Sri. Katia mengangguk. Dari penilaiannya, pasukan-pasukan itu tak akan datang untuk hal-hal sepele seperti ini. Terkecuali Sri mendongak dan menatap tajam Nyai Gantiri. Ada pengkhianat yang mengkhianati Tuan Kegelapan. Mata Sri memindai beberapa pasukan berjubah hitam yang menutupi wajah mereka, hingga hanya terlihat bayangan mata merah dan dagu runcingnya. Sri menggeleng pelan. Tuan Azaka bukan yang memerintah mereka. Meski auranya mirip dengan pasukan Tuan Azaka, mereka bukan dari pasukannya. Siapa Tuan Azaka? Tak sadar Katia bergumam. Dia melirik ibunya. Sri tak memandang Katia, tetapi matanya mengamati setiap pasukan. Dia pemilik alam kegelapan. Hanya itu penjelasan Sri, karena dia tahu Katia akan tahu siapa dia. Kedua ibu dan anak itu berkelit, menghindari kabut aneh. Kabut yang bergumul, berkelompok lalu membentuk sesosok setan kerdil berperut buncit. Dia mendesis. Tepat desisan itu selesai, bola-bola api melesat dari berbagai arah menuju ke arah Sri. Katia segera mendorong ibunya, kemudian mengibaskan tangan menghalau setiap serangan. Akan tetapi serangan tak berhenti di situ. Bola api lain kembali menyerang, bahkan lebih banyak. Sri baru akan melangkah membantu, tetapi tubuhnya dipukul oleh kibasan ular Nyai Gantiri. Sri yang terlempar memukul meja altar. Seteguk darah ia muntahkan sambil terbatuk. Nyai Gantiri menatapnya ganas, seakan memberi aba-aba. 3 orang berjubah hitam segera menarik Sri dan mengungkungnya dengan belenggu kabut. Katia! Seru Nyai Gantiri. Dia mengibaskan ekor ke arah Katia. Katia tepat menghindar, refleks sebuah belati keluar dari tangannya. Nyai Gantiri mendesis. Di depannya, gadis remaja yang sebentar lagi ia santap. Ia tak pernah menunjukkan rasa takut. Menyerahlah. Kabut itu akan menyerap jiwa Sri. Ibumu tak akan selamat, kecuali jika kau menyerahkan dirimu. Katia mengepalkan belatinya erat-erat. Mata sekelam malam itu menatap angkuh, tak mau tunduk akan perintah Nyai Gantiri. Lalu bibirnya menyungging seringai. Melihat seringai itu, Nyai Gantiri mendidih marah. Dia menjulur ke atas, menatap Katia penuh keangkuhan. Manusia mati memang tak bisa diberi pilihan. Jika kau ingin mati, maka matilah. Bola cahaya merah terbentuk di tangan Nyai Gantiri, lalu melesat cepat ke arah Katia. Katia bergeming,
dia tetap di sana seakan menunggu cahaya ganas itu membunuhnya. Tepat ketika rasa panas hampir mendekatinya, cahaya hijau keluar dari tubuh Katia, lalu mendorong bola cahaya merah itu. Seketika ledakan kekuatan membuat Nyai Gantiri mundur hingga hampir menabrak dinding batu. Dia mendesis penuh amarah. "Gantiri, kita bertemu kembali," sapa Nyai Gadasi sambil mendongakkan dagunya. Kau tidak mungkin." Nyai Gadasi terbahak, tawanya menggelegar seantero bukit, membuktikan kekuatannya yang tidak bisa diremehkan. Bahkan para pasukan kini mengarahkan perhatian padanya. Wanita berkebaya hijau itu memandangi pasukan dengan simbol ular yang dilingkupi api suci. Dia menyunggingkan senyum penuh cemooh. "Kalian bukan pasukan Tuan Azaka. Meski aura kalian menyaruh seperti pasukan mereka, tetapi jejak sangkara masih terasa begitu kuat." "Berdebah!" Teriakan kuat berasal dari salah satu orang yang berada di tengah pasukan. Pasukan di depan Nyai Gadasi tersebut membelah dengan sendirinya hingga ke bagian paling belakang, di mana sosok tinggi berbau besar tetapi bungkuk berdiri menjulang dengan sebuah gada besar di tangan kirinya. Nyai Gadasi menatap sosok besar yang kini berjalan dengan perlahan ke arahnya. Senyum wanita itu membeku. Dia mengenalnya, Panglima Besar Raja Sangkara Drukapati. "Drukapati, ribuan tahun, sudah begitu lama kita bertemu kembali." Nyai Gadasi menyunggingkan senyum yang bukan senyuman. Drukapati mendongak, memperlihatkan wajahnya yang setengah tengkorak. Mata merahnya menyoroti Nyai Gadasi penuh kebencian. Katia merasakan hembusan angin cepat, lalu ia terguling di tanah. Namun satu yang pasti, dia tak lagi berada di dalam bukit. Dia dilemparkan oleh Nyai Gadasi dengan tiba-tiba. Satu hal yang ia ingat, wanita itu menyerukan untuk memanggil Tuan Azaka. Namun bagaimana dia memanggil sosok yang tak ia kenali itu? Katia mendengus lalu menatap cemas puncak bukit ini. Ibunya masih di sana. Dia tahu kekuatan Sri tak mungkin bertahan lama di dalam bukit itu. Bukit ini penuh perangkap gaib yang akan mengambil aura kekuatan Japadurma. Katia mengerang, tak berdaya. Tepat ketika dia memikirkan beberapa cara dan rencana, suara geraman binatang terdengar dari kegelapan. Seketika Katia berbalik. Para Dana Daksa, salah satu harimau berbulu putih keseluruhan, keluar dari kegelapan hutan. Lalu disusul harimau-harimau lainnya. Katia melihat tubuh mereka terluka, namun semangat juang dalam mata pasukan harimau itu tak pernah pupus. Katia menebak luka-luka mereka didapat karena pertarungan dengan iblis ribuan tahun. Sekuat apapun mereka bukan tandingan sebenarnya. Tangan Katia terulur lalu mengelus lembut kepala harimau putih tersebut. Geraman halus terdengar. Katia tersenyum perlahan. Akan tetapi tanpa diduga, harimau yang dielusnya menggesekkan mulut pada tangan Katia, memuntahkan sesuatu yang bersinar terang. Mata Katia membelalak. Ini permata hijau. Ombak besar berderap menerjang tebing tinggi yang diselimuti kabut putih. Aura yang melingkupi mengaburkan pandangan setiap manusia. Bulan merah di atasnya seakan menyoroti tebing itu dengan buayan. Sinar yang memanjakan atas tebing menyoroti dua sosok yang tengah menatap kegelapan daratan. Ada sesuatu di sana. Pria berjubah hitam dengan api suci mengedipkan kelopak mata lalu beralih menatap sosok di sampingnya. Sepertinya sesuatu yang menarik. "Kau akan ke sana?" "Tidak," jawab Azaka. Sosok di sampingnya melirik. Azaka kembali menatap daratan di kejauhan. "Aku sudah berjanji padamu sebelumnya. Mereka para bawahanmu. Pergilah." "Tidak, biarkan mereka menyelesaikan urusannya masing-masing." "Kau seorang pemimpin, Azaka." Azaka menoleh lalu menatap sosok di sampingnya yang terlihat begitu antusias menatap daratan. "Mengapa?" "Entahlah, aku hanya berpikir ada seseorang yang memerlukan bantuan di sana. Hanya seorang manusia."
tubuhku manusia, kau lupa. Azaka terkekeh, dia meraih sosok berjubah putih itu dengan lembut. Ada hal-hal yang tak bisa kucampuri, Kira. Klan Agni mempunyai banyak pemimpin dalam setiap penjuru. Jika aku mencampuri urusan mereka, kau tahu akibatnya akan seperti apa. Kelopak mata Kira bergerak menutup, lalu kembali membuka. Dia menatap daratan gelap itu dengan sorot mata dingin. Entah mengapa, sinar bulan yang menyinari tebing candramana ini seakan memberitahunya bahwa ini tidak sesederhana yang dikatakan Azaka. Apa yang akan kau lakukan jika diri telah diambang kematian? Sesuatu yang berharga bahkan tak bisa menyelamatkanmu. Dan ketika api dosa telah kembali berbalik membakar, kau tak akan bisa keluar dari hukuman itu. Kejaran dosa akan mengungkungmu dalam sebuah ruang yang orang katakan sebagai bentuk pembalasan. Bahkan jika meraung dalam keramaian, tak akan ada orang yang datang menolong. Juragan Wiji dalam keadaannya sekarang menatap segala hal yang nampak di mata. Dia berlumuran darah, bahkan sebelah tangannya telah putus, mengalirkan ceceran darah yang tengah dilahap rakus oleh para ular-ular kecil. Kaki kanannya dibelit oleh ular hitam sedang di leher. Ular hitam dengan corak emas tengah mencoba membuka mulut sang juragan. Harum kematian begitu tercium, seluruh tubuhnya lemah, tetapi matanya berusaha untuk mencari sosok anaknya. Dia tak ingin Gandhi mengalami nasib serupa. Hanya ketika bagaimana dia dihempas begitu saja oleh Nyai Gantiri, Wiji menyadari bahwa dia tak bisa melindungi diri maupun putranya. Desisan ular lain terdengar, sepertinya mereka mulai mendekat ketika mencium aroma darah dari tubuhnya. Namun Juragan Wiji tak bisa lagi menghindar, dia terlihat pasrah. Ular-ular menjalar dan mengerubunginya bertambah banyak, mencoba menyusup pada setiap celah pakaian. Hingga kemudian seekor ular membuka mulutnya, kemudian menancapkan taring kecil pada tangan. Tubuh Juragan Wiji tersentak, ia merintih, mulutnya terbuka, mengundang ular hitam bercorak emas segera menelusup masuk. Tubuh Juragan Wiji terhentak, mencoba menolak ular yang memasuki mulutnya. Akan tetapi kekuatannya tak seberapa. Hingga kemudian mata yang redup itu melihat sosok wanita yang tiba-tiba tampak di depannya, tergantung di langit-langit, sama seperti dirinya. Tubuh wanita itu penuh ular yang menggigit pada setiap sisi. Melihat tak ada pergerakan, Juragan Wiji menyadarinya. Murti, istrinya, telah mati. Ular-ular itu bahkan membunuhnya. Tubuh Juragan Wiji bergetar beberapa kali. Air mata meleleh dari sudut mata, membelalak lebar ketika rasa sakit meremas-remas semua organ dalamnya. Dia masih menatap mayat istrinya yang tercabik berlumuran darah, sampai kemudian gemetar tubuh semakin keras, lalu dari hidung, telinga serta mulut, semburan darah merah menciprati tanah dingin itu. Mata Juragan Wiji masih terbuka ketika tubuhnya terdiam. Ular-ular yang merasakan nyawa kehidupan tak lagi ada. Satu persatu meninggalkannya, meninggalkan jejak dingin dalam kematian yang tak bisa dipilihnya. Tubuh Juragan Wiji perlahan mengalami perubahan, penuh sisik hitam, kemudian berubah menjadi sosok ular. Seakan tak lagi mengenali dirinya yang dulu, ular itu melata, bergabung dengan ular-ular lainnya. Setiap kau mengambil sesuatu, dia akan mengambil lebih dari itu. Katia menggenggam permata hijau erat-erat. Dipandangnya kepalan tangan itu, hatinya kembali meragu. Raungan serigala kembali terdengar. Kali ini harum kenanga semakin pekat. Katia mendongak dan melihat sekumpulan pasukan kuntilanak. Mereka berkelebat dalam bayangan-bayangan hitam dan merah menuju puncak bukit. Kedua tangan Katia semakin mengepal erat. Terdengar kembali raungan serigala. Kemudian sebuah keraman dan aroma kegelapan yang membuatnya sesak. Dia kembali melihat puncak bukit. Aura-aura peperangan menimbulkan badai dan kilat, lalu mengundang hujan besar.
Serangan serentak datang dari kegelapan sebelum Nyai Gantiri keluar dan mengejar Katia. Katia berkelit ketika selendang merah iblis wanita itu hampir menerjangnya. Nyai Gantiri mengeram. Kembali dia melayangkan selendang itu dan membelit pergelangan tangan kiri Katia. Menariknya keras hingga Katia terpental lalu jatuh ke tanah dengan keras. Harimau putih segera menerjang Nyai Gantiri. Wanita ular itu mendesis, kemudian mengibaskan ekornya. Mata berpupil ular itu menatap Katia dengan penuh kebencian. Di belakang Nyai Gantiri, pasukan ular tengah berperang dengan para harimau. Auman, desisan, bunyi kengerian bersaut-sautan. Kabut putih seakan tercemar menjadi merah ketika cipratan darah menodainya. Katia menatap para dana daksa yang bertarung. Dia tertatih bangkit menatap Nyai Gantiri yang kini tengah bertarung dengan dua harimau. Katia mengeluarkan belati, menggenggamnya erat. Meskipun Nyai Kadasih tidak berada dalam dirinya, Katia masih bisa merasakan kekuatan itu. Itu berarti di dalam bukit itu Nyai Kadasih baik-baik saja. Dua harimau terpental dan mendarat di bawah kaki Katia. Mereka mencoba bergerak bangun, tetapi tubuhnya mulai tak berdaya. Luka menganga dan berdarah menggores di beberapa titik vital kekuatan tubuh mereka. Raungan kesakitan itu terdengar memilukan. Katia menatap tajam Nyai Gantiri yang terbahak. Wanita itu menatap angkuh pada Katia. Mereka bisa menjadi makanan lezat bagi para pasukanku. Nyai Gantiri kembali menggerakkan selendangnya. Gerakan selendang itu seakan seekor ular yang dengan patuh meliuk-liuk di sisinya. Katia, kemanapun kau lari, aku pasti akan menemukanmu. Bahkan jika kau bersembunyi. Gantiri, sudah terlalu banyak kau menghancurkan hidup keluargaku. Suara gadis remaja itu begitu lirih, matanya penuh sorot kebencian, menatap Nyai Gantiri penuh ancaman. Kau ingin mengambil hidupku, bukan? Maka datanglah, seru Katia lantang. Nyai Gantiri mendesis sebelum melayang menuju Katia. Harum darah begitu menggoda kewarasannya. Katia menggenggam belati dengan erat di tangan kanan, sedang tangan kirinya menggenggam permata hijau. Dia menunggu menghadapi iblis ular itu. Hanya pertarungan takdir yang dapat menyelamatkannya. Deru angin membuat rambut Katia berkibar. Gadis itu berdiri gagah menatap nyalang iblis yang kini mengeluarkan cakarnya. Tepat ketika Nyai Gantiri melemparkan selendang merah, hendak melilitkan ke tubuh Katia. Katia dengan cepat menjejak tanah lalu melompat serta berputar di atas kepala Nyai Gantiri. Wanita ular itu mengeram, dia berbalik dan kembali menyerang Katia. Katia berhasil berkelit meski lengannya beberapa kali tergores. Sampai kemudian dia berhasil menarik ujung selendang merah itu dengan melilitkan pada belatinya. Nyai Gantiri menarik selendangnya, tetapi selendang itu tak bergerak. Dia membeliak, terkejut dengan apa yang dilakukan Katia. Katia menekan kembali belati itu, hingga sebuah sinar perak tiba-tiba melingkupi selendang merah yang membelit belatinya. Detik kemudian suara ledakan terdengar, api muncul dari belati tersebut. Nyai Gantiri melotot, dia mendesis sambil menarik kembali selendangnya yang terbakar. Segera ia kibaskan selendang tersebut pada Katia. Katia yang terengah, merasa lengah dan terpukul mundur hingga membentur sebuah pohon besar. Namun bukan hanya Katia yang mengalami kemalangan. Nyai Gantiri terdesak mundur ketika selendang merahnya mengobarkan api besar sehingga ia harus menghancurkan senjatanya sendiri. Katia memuntahkan seteguk darah, matanya berair, menahan sakit pada ulu hati. Dia merasakan rasa sakit itu semakin bertambah kuat. Pandangannya langsung tertuju pada puncak bukit. Nyai Kadasih terluka. Katia merasakan hal itu. Katia tertatih bangkit, dia menggigit bibir menahan rasa sakit. Tubuhnya gemetar, darah mengucur dari lengan juga bibirnya. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu, teriak Nyai Gantiri. Pupil matanya semakin menyipit. Seakan ular berbisa yang hendak meracuni lawannya. Nyai Gantiri mendesis kemudian melayang. Katia tak bisa bergerak,
dia tak mempunyai kekuatan untuk berkelit. Hingga tubuh Nyai Gantiri mendekat, dia mengibaskan ekornya dengan kekuatan besar. Katia memejamkan mata, angin berhembus membisikkan sesuatu. Dan ketika ekor hitam ular itu hampir mendekati lehernya, Katia mengangkat tangan, lalu bergerak menancapkan belati tepat pada ekor Nyai Gantiri. Jeritan itu memekik, Nyai Gantiri meliuk-liuk, rasa panas yang tak bisa ia tahan. Katia tersenggal, nafasnya begitu payah. Dia ambruk dengan berlutut, pandangannya kabur karena air mata mulai memenuhi pelupuk. "Kurang ajar!" bekik Nyai Gantiri. Dia memelototi Katia. Berselimut peluh dan darah yang mengalir dari sudut bibir, Nyai Gantiri mencabut belati tersebut. Perlahan tubuh ularnya berubah menjadi bentuk manusia. Ada darah yang melumuri betis wanita berkebaya merah itu. Katia menggelengkan kepala. Bagaimana mungkin dia tak bisa melukai titik vital wanita itu? Rasa sakit kembali meremas organ dalam Katia, membuat ia memuntahkan darah kembali. Tidak, dia tidak boleh mati sekarang. Dia harus memanggil Tuan Azaka. Pikiran Katia kacau. Dia bahkan tak menyadari dua sosok berjubah hitam telah menarik kedua tangannya. Hanya ketika desisan Nyai Gantiri terdengar begitu dekat, Katia mendongak. Tatapan kebencian, kemarahan, ribuan emosi terlihat jelas pada mata wanita ular itu. Katia seakan telah mencium hawa kematiannya sendiri. 16 tahun aku menantikan hal seperti ini, menghirup wangi darahmu, desis wanita berkebaya merah itu. Katia hanya diam. Dia kini dikelilingi pasukan berjubah hitam. Kapan mereka datang? Katia tak menyadari sama sekali, sampai kemudian pikirannya menebak sesuatu yang tak ia inginkan. Tidak mungkin. Ibunya, Nyai Kadasi, Dokter Gandhi, tidak mungkin terjadi sesuatu pada mereka, bukan? Katia tersadar dan melakukan gerakan memberontak, namun rasa sakit kembali membuatnya memekik. Dia melihat sekitarnya, darah merah berceceran dengan mayat para dana daksa. Hanya beberapa yang hidup, itu pun telah menjadi tahanan para pasukan berjubah hitam itu. Bibir Katia bergetar, air matanya meleleh. Dia kembali menatap Nyai Gantiri. Iblis kejam, bahkan jika aku mati hari ini, aku akan merangkak dari kubangan neraka untuk mengejarmu, desis Katia. Nyai Gantiri terkekeh. Dia tak menanggapi ucapan Katia, memberi apa-apa dengan kibasan tangan. Katia dipukul dari belakang. Dia terjatuh menelungkup begitu tak berdaya. Sebuah tendangan mengenai pinggangnya. Dia berguling hingga terlentang. Langit begitu gelap seakan memberikan ucapan kematian baginya. Katia mencengkram permata hijau di tangannya. Begitu kuat, mengalirkan keinginan kuat yang bergejolak dalam dada. Kilatan pedang hitam memasuki pandangan Katia. Wajah bengis Nyai Gantiri menyeringai. Kemudian menengadah ke langit, meneriakan mantra-mantra yang tak dimengerti Katia. Katia sama sekali tak memejamkan matanya. Bahkan ketika Nyai Gantiri mengangkat pedang tinggi-tinggi lalu menatap tajam pada Katia, Katia hanya memandangnya datar. Pedang terajung tinggi, bergerak mendekat pada titik jantung Katia berada. Goresan ujung pedang membuka kulit putih Katia. Dia terhentak kala tusukan pedang itu semakin dalam. Mulut Katia membuka, darah merah menggelegak keluar, lalu menciprati tubuhnya sendiri. Percikan darah menodai tangan Katia yang mengepal. Jantungnya mulai berdetak lemah. Tangan yang terkepal itu membuka perlahan. Setetes percikan darah mengalir dari kuku Katia, lalu menetesi permata hijau. Ada suara seperti terbakar. Darah menghilang, terserap sang permata. Namun semua itu luput dari setiap mata yang memandang. Suara terbahak Nyai Gantiri mengiringi nafas Katia yang semakin lemah. Kelopak mata gadis itu bergetar, begitu berat dan ingin segera menutup. Dia masih melihat betapa rakusnya Nyai Gantiri menghirup darahnya kuat-kuat. Katia merasa tubuhnya mulai terasa dingin. Kantuk yang sangat berat membelainya agar segera menutup mata.
Kelopak Katia telah payah berkedip. Sampai kemudian sebuah guncangan tubuh membuatnya mendengar sayup samar seseorang menepuk pipinya. Namun Katia lelah, dia sangat lelah bahkan untuk membuka mata sebentar saja. "Hai, bangunlah, bangunlah, kau dengar aku?" Suara itu sayup terdengar dekat di telinga Katia, sepertinya suara seorang wanita. "Aku benci kamu, Azaka. Kenapa harus menunggu sinyal permata itu?" katanya dengan suara geram. Katia tak tahu itu siapa, namun pelukan itu hangat, begitu hangat hingga Katia tak ingin lagi membuka mata. Angin sepoi meniup perlahan wajahnya. Katia bergerak meringkuk hingga sebuah belayan di pipi membangunkannya. Mengerjap perlahan, Katia membuka matanya, memandang awan putih menggumpal. Terlihat indah dan damai. Suasana tenang, harum gaharu membuat ia menghirup dalam-dalam, mengisi rongga dadanya banyak-banyak. Dia melihat ke sekelilingnya kembali, menatap orang-orang yang ia sayangi, berdiri bersamanya. Katia tak ingin lagi melepaskan sosok itu. Dia tak ingin sendirian. Lalu kembali dibuang. Katia merasa kenyamanan itu kembali. Rasa aman dan bahagia ketika ayahnya masih hidup. Hanya di sini dia pasti menemukan ketenangan dan kenyamanan yang sama. Katia tak ingin pergi kemanapun. Sosok tenang di hadapannya itu terlihat berbicara. Katia tak dapat mendengar dengan tepat, tetapi dia seakan mengerti sesuatu. Katia menggelengkan kepala. "Aku tak ingin kembali, Ayah. Aku ingin bersamamu. Aku tak ingin hidup dalam kesepian, Ayah. Ibu akan membuangku kembali. Aku hanya ingin berada di sisimu, Ayah. Tolong izinkan aku untuk tinggal bersamamu." Di sini ia merasakan kehangatan cinta dan kasih. Katia tak ingin kembali. Jika harus merasakan kembali rasa sakit dan kepahitan. Hanya di sini Katia merasa aman. Dia hanya ingin bahagia seperti saat ini. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.